Ya, halo teman-teman semuanya. Melanjutkan presentasi sebelumnya, saya akan menjelaskan eh, bagaimana pencatatan carbon emission, offset, dan melakukan konfigurasi-konfigurasi di dalam modul ESG UDU 19. Setelah di video sebelumnya kan kita udah tahu tuh bagaimana cara menggunakan fitur-fiturnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana implementasi pencatatannya. Oke, jadi pencatatan emisi ini akan terjadi dalam bagian fitur collect, dan kemudian kita bisa lihat hasilnya di Carbon Analytics di fitur measurement. Jadi studi kasusnya adalah perusahaan Logitrans ini perusahaan logistik nasional yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Perusahaan ini memiliki armada truk diesel untuk pengiriman barang antar kota, serta gudang utama mereka yang beroperasi 24 jam di kawasan industri Cikarang. Sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan, Logitrans mulai mengimplementasikan modul ESG di UDU 19 untuk menghitung dan memantau jejak karbon operasionalnya, khususnya dari skop 1 itu direct emission, konsumsi bahan bakar solar dari armada truk milik sendiri. Selanjutnya ada di skop 2, indirect emission, konsumsi listrik dari jaringan PLN untuk kebutuhan gudang utama. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan 3 poin, yaitu mengidentifikasi dan mengukur total emisi karbon operasional. Kedua, menyusun rencana efisiensi, energi, dan potensi offset di masa depan. Ketiga, menghasilkan lapor ESG tahunan berbasis data dari sistem UDU. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang corporate secretary atau investor relation itu tidak hanya mengeluarkan financial report tahunan, annual report tahunan yang berisi finansial, namun juga SR atau sustainability report. Oke. Selanjutnya kita akan lihat, jadi untuk pertama-tama kita bisa ke bagian configuration dulu nih, kita ke bagian emission factors dan kita bisa buat contohnya kan kita tadi pengen bikin fuel untuk armada truk, kita catat dulu gasoline, emissionnya berapa, unit of measurement-nya kita pakai mililiter aja di sini. Terus habis itu kita harus masukin juga dia scope berapa gitu. Kita masukin dia scope 1 karena direct emission kan. Setelah itu kita assign, terus habis itu kita pilih dia tenggat waktunya, application periodnya. Setelah itu kita ke bagian emission sources. Emission sources ini kita juga bisa menambahkan data-datanya kalau kalian ada keperluan. Di sini emission sourcesnya tuh tipe-tipe scope 1, scope 2, scope 3-nya gitu. Contoh ya, coba kita masukin di sini operational trucks. Itu lagi-lagi scope 1 ya, karena dia itu direct emission dari produksi seperti itu. Ya, kita bisa taruh di proses emissions, habis itu kita save. Selanjutnya kita ke bagian nah, kita bisa lihat nih emission sources-nya udah masuk belum? Ya, di bagian paling bawah ya, emission-nya sudah masuk, operational trucks. Selanjutnya di bagian gases nih, kan dari bagian gas kita bisa konversi menjadi CO2. Ini list gas-gasnya. Nah, sekarang kita bisa melakukan pencatatan emitted emissions dulu nih. Sekarang kita coba catat tadi si armada truk ya, truck fuel consumption. Kita tulis dia diesel fuel, solar, kuantitinya kita tulis ada berapa dan penggunaannya tuh periodenya berapa lama gitu. Terus kita save. Selanjutnya di bagian emitted emissions kita tambah lagi tadi untuk electricity ya, warehouse electricity. Ya, kita tulis, habis itu kita pilih emission factor itu electricity.
Date-nya juga kita pilih periodenya dari kapan sampai kapan. Setelah itu kita save. Oke, sudah kita catat keduanya, kita bisa melihat tampilannya kira-kira consumption-nya gimana sih kalau dia dalam bentuk grafis. Kita bisa cek di bagian Carbon Analytics. Ya, kita bisa lihat yang warna merah itu dia itu skop 3, yang warna biru skop 2, dan yang warna hijau skop 1 ya. Oh, skop 2 dan skop 3. Nah, kita bisa melihat dari sini, kalau udah bisa dilihat, kita juga bisa langsung ekspor ke spreadsheet. Jadi memudahkan banget untuk teman-teman yang ingin mencatat sustainability reports, karena itu bisa langsung dimigrasikan ke Excel. Jadi kalian bisa langsung kelola datanya di luar dari Udu-nya sendiri. Terima kasih.